Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan manajemen keuangan. Kali ini kita akan membahas pertemuan ke-12 tentang struktur modal dan kebijakan dividen. Pertama, kita bahas dulu tentang struktur modal. Struktur modal merupakan perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditujukan oleh perbandingan perusahaan jangka panjang terhadap modal sendiri. Biasanya dalam perusahaan akan modal itu bisa berasal dari dua, yaitu bisa dari hutang jangka panjang dan juga modal sendiri dengan meminta atau mengeluarkan saham kembali untuk ditanamkan modalnya oleh investor. Sehingga di sini dana perusahaan itu pertama dari modal sendiri, yaitu modal saham ya, atau jual laba ditahan, dan juga berasal dari luar yaitu dari hutang atau hutang bank tadi yang saya sampaikan. Struktur modal yang optimal dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata K0 atau KO, sehingga memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, dalam struktur modal yang optimal ini kita kenal dengan leverage keuangan. Jadi struktur modal yang optimal itu terjadi pada leverage keuangan sebesar X, di mana KO itu atau tingkat kapitalisasi perusahaan atau biaya modal keseluruhan minimal yang akan memberikan harga saham tertinggi. Jadi di sini leverage keuangan merupakan penggunaan dana dengan mengeluarkan beban tetap. Leverage keuangan ini merupakan perimbangan penggunaan hutang dengan modal sendiri dalam perusahaan. Kemudian untuk asumsi analisa struktur modal ini ada beberapa. Yang satu, bahwa tidak ada pajak penghasilan, kemudian tidak ada pertumbuhan, tiga, pembayaran seluruh haba pada pemegang saham yang berupa dividen, keempat, perubahan struktur modal terjadi dengan menerbitkan obligasi dan membeli kembali saham biasa atau dengan menerbitkan saham biasa dan menarik obligasi. Nah, dalam teori struktur modal ini ada beberapa pendekatan yang harus kita pelajari. Ya, yang pertama sini kita lihat, yang pertama adalah pendekatan net income atau NI. Ya, di sini perhatikan yang saya kasih merah ini, dalam pendekatan ini sebagian laba atas pemegang saham dikapitalisasi kembali atau ditanamkan menjadi modal kembali dengan satu tingkat kapitalisasi yang konstan, yaitu KE, biaya modal sendiri. Jadi asumsinya adalah pertama, biaya utang atau KL dan biaya modal sendiri KE adalah konstan walaupun struktur modal berubah. Ya, kemudian biaya utang sebelum pajak atau KD lebih rendah dari biaya modal sendiri. Perhatikan yang bersini, di sini KE dan KL-nya konstan, ya asumsinya ya. Dan di sini KD-nya ini memang bukan K0 tapi KD itu lebih rendah daripada modal sendiri KE. Ya. Ini adalah pendekatan net income. Lalu yang kedua adalah pendekatan net operating income atau NOI ya. Berarti sini pada pendekatan ini tingkat biaya modal rata-rata tertimpa atau KO adalah konstan. Asumsinya adalah biaya hutang atau KE dan biaya modal keseluruhan konstan juga ya. Pada pendekatan NOI ini perubahan suku modal tidak mempengaruhi nilai total perusahaan. Berarti di sini untuk KE, untuk KL dan KO-nya konstan ya. Kemudian di sini KE-nya boleh sendirinya naik ya. Ini adalah pendekatan net operating income.
dari penghasilan bersih perusahaan. Yang ketiga adalah pendekatan tradisional. Ini menganggap bahwa biaya modal sendiri atau KE akan naik apabila rasio hutang meningkat dan dari biaya hutang. Akan meningkat apabila melebihi tingkat rasio hutang tertentu. Berarti di sini KE akan naik ya apabila ini KO itu apa melebihi daripada KL-nya atau biaya pajaknya atau biaya utang ya. Ini adalah pendekatan ketiga. Yang keempat adalah pendekatan Modigliani-Miller atau singkat MM. Ini pendekatan menganggap bahwa nilai perusahaan independen atau tidak dipengaruhi oleh struktur modal. Ya. Ada pasar modal yang sempurna dan tidak ada pajak penghasilan, ini berarti ini sudah dalam posisi sempurna ya. Mungkin akan kesulitan untuk diterapkan pada negara-negara berkembang. Nah, di sini asumsinya adalah pertama, informasi yang tersedia bagi semua investor dan dapat diperoleh tanpa biaya. Kemudian tidak ada biaya transaksi, ya. Kemudian C, investor dapat melakukan diversifikasi investasi sebagai harga secara sempurna. Ini bisa. Semua investor bersikap dan bertindak rasional. Bisa. Kemudian perusahaan beroperasi dalam kondisi yang sama dan risiko yang sama. Yang terakhir adalah tidak ada pajak penghasilan yang mungkin sulit diterapkan pada negara berkembang seperti negara kita. Yang terakhir adalah pendekatan EBIT dan EPS ya. Ini pendekatan EBIT dan EPS menentukan hubungan antara laba per lembar saham atau earning per share EPS dengan laba sebelum bunga dan pajak earning before interest and tax atau EBIT ya, pada beberapa alternatif pembelanjaan yang berbeda-beda. Dan titik kesamaan atau indifference point masing-masing alternatif di tersebut. Jadi ini berdasarkan nilai lembar per saham dan juga ditentukan juga oleh laba sebelum bunga dan pajak. Baik, tadi tentang sistem modal, sekarang kita bahas kebijakan dividen. Dividen merupakan salah satu penghasilan yang didambakan oleh para investor, diharapkan setiap tahun akan dibagikan kepada para investor. Kita lihat, ini maksudnya adalah untuk kebijakan dividen sendiri untuk perusahaan adalah memutuskan apakah membagi laba atau menahan laba untuk diinvestasikan kembali. Nah, ini adalah keputusan yang diambil ya, walaupun dalam undang-undang laporan keuangan disebutkan bahwa dividen sebagai setiap tahun ya. Namun untuk keperluan tertentu mungkin perusahaan bisa menahannya. Yang kita sebut laba ditahan ya, untuk diinvestasikan kembali atau dikapitalisasi. Di sini apabila dibayarkan sebagai dividen ya, kalaupun dibayarkan perlu diperhatikan pertama payout-nya tinggi atau rendah ya. Tentu ini disesuaikan dengan masing-masing persentase daripada investasi ini. Yang kedua, pertanyaan kedua, dibayarkan teratur atau tidak? Ini mestinya setiap tahun sekali ya. Dan kepada investor. Yang ketiga, frekuensi pembayaran dividen-nya berapa kali? Yang keempat, apakah pembayaran dividen perlu diumumkan atau tidak? Ya, biasanya ini perlu diumumkan di dalam harian surat kabar ya. Untuk pembagian dividen itu dilakukan dulu adalah RUPS, rapat pimpinan saham, untuk membahas masalah pembayaran dividen tadi. Tapi kan di sini gambarnya
atau grafik nih. Bisa ada investasi, itu yang dilakukan return, kembalian, dan juga perlu memperhatikan risiko. Ini untuk menentukan sumber pembiayaannya eksternal maupun internal. Kalau sini ada dua kemungkinan, dividen tinggi, laba ditahan rendah, dana eksternal tinggi, atau dividen rendah, laba ditahan tinggi, dana eksternal rendah. Ini perusahaan harus memilih yang ungu atau yang hijau ya. Ini lalu untuk mendukung kebijakan dividen sendiri, yaitu pertama dividen payout ratio dan juga stabilitas dividen. Ini adalah hal yang diperhatikan oleh perusahaan dalam membuat kebijakan dividen. Nah, dalam menentukan kebijakan dividen tadi, ada beberapa teori yang bisa digunakan oleh perusahaan ya untuk menentukan membagikan dividen atau menahan dividen untuk modal kembali ya. Pertama adalah ada teori dividen irrelevance theory ya. Ini dikemukakan oleh Modigliani dan Miller ya. Nah, dia mengatakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan karena ditentukan oleh perusahaan EBIT dan kelas risiko. Jadi dividen tidak relevan. Maksudnya ini mungkin sudah tinggi. Pertama, pasar modal sempurna ya, dan semua investor rasional. Kemudian tidak ada biaya emisi saham baru, ini sangat sulit. Kemudian tidak ada pajak juga sangat sulit di kita. Yang keempat, kebijakan investasi perusahaan tidak berubah. Ya. Ini menurut teori dividen irrelevance theory ya, Modigliani dan Miller. Itu dimisalkan terdapat dua periode, tahun ini dan tahun depan. Perusahaan ABC membagikan dividen setiap tahun. Jika tahun ini perusahaan tidak membagi dividen, maka tahun depan investor bisa memperoleh dividen tahun depan plus dividen seharusnya dibayar tahun ini. Double ya. Dari sisi perusahaan, jika perusahaan ingin membayar dividen semuanya pada tahun ini, maka perusahaan bisa meminjam dana ya sehingga dapat membayar dividen lebih besar dibandingkan kapasitas jadi dibayar sekaligus dengan tahun yang mendatang. Ini menurut teori pertama. Teori yang kedua adalah bird in the hand theory ya. Kita bahasa Indonesia burung di tangan ya. Maksudnya adalah biaya modal sendiri perusahaan akan naik jika DPR atau dividen payout ratio rendah karena investor lebih menyukai dividen daripada capital gains. Mengapa? Satu, karena mengurangi ketidakpastian. Yang kedua, mengurangi konflik keagenan antara manajer dengan pemegang saham. Yang ketiga, teori tax preference theory. Investor biasanya lebih menyukai capital gains ya, penghasilan dari modal karena pertama menunda pembayaran pajak. Nah ini paling senang kalau bahkan tidak ada pajak ya, kalau tidak ditunda pajaknya, ini sangat senang sekali ya. Karena untuk lebih besar mungkin ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kalau dibilang tidak mungkin, tapi kalau ditunda mungkin bisa. Yang kedua, di beberapa negara pajak kapitalnya lebih rendah dibandingkan dividen. Dan tidak adanya biaya emisi saham baru. Tax preference pajakan. Lalu kita lihat bedanya di sini tiga teori ini diplikasi bagaimana. Kita lihat kalau dividen irrelevance itu NPO oke ya, berapapun pembayarannya oke. Yang kedua, bird in the hand set high payout ini setting pembayaran tinggi ya. Dan kalau tax preference ini settingannya low payout ya, rendah. Kalau kita lihat perbandingan ketiga teori ini, maka melihat di gambar ini posisi teori buat in hand ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya ya. Yang kedua yang sedang adalah reference teori dan ketiga tax preference. Nah, tentu perusahaan dalam
menentukan kebijakan dividen, mesti melihat mana yang harus dipakai teori ini ya. Itu perusahaan melihat juga kebutuhan modal yang akan digunakan untuk tahun yang akan datang. Salah satunya adalah tadi laba return itu adalah sumber dana perusahaan ya, maka perlu dipertimbangkan apakah dipertimbangkan ataupun ditahan terlebih dahulu. Nah, kemudian ada beberapa jenis dividen yang kita ketahui. Pertama adalah cash dividen atau dividen tunai. Ini bentuknya uang tunai yang diberikan kepada investor sesuai dengan persentase saham masing-masing kepada investor. Yang kedua, properti dividen. Ini dividen dalam bentuk aktivitas lain kas, jadi bisa dengan pangan, gedung, ataupun dengan lain-lainnya di luar kas ya. Yang ketiga, scrip dividen atau dividen utang. Saldo kas tidak cukup, tetapi saldo laba mencukupi untuk dividen. Jadi dihutang ya, ada dividen tetapi dihutang oleh perusahaan. Yang keempat, liquidating dividen atau dividen yang sebagian pembayaran modal. Jadi baru sebagian dibayarnya ya. Yang stok dividen berbentuk saham kembali. Ya. Kemudian kita lihat bentuk kebijakan dividen, ada beberapa. Pertama adalah kebijakan dividen stabil atau stabil dividen ya. Ini besar dividen setiap tahun sama dengan harapan untuk memelihara kesan pemodal terhadap perusahaan. Jadi untuk menarik perhatian juga daripada investor agar tetap menanamkan modalnya di perusahaan. Kemudian yang kedua, kebijakan dividen payout rasio tetap. Ya. Jumlah dividen akan berubah sesuai dengan laba yang dihasilkan dengan dividen payout rasio tetap. Yang ketiga, kebijakan kompromi. Kebijakan dividen antara stabil dan kebijakan dividen payout rasio konstan ditambah dengan persentase tertentu pada tahun-tahun yang mampu menghasilkan laba versi yang tinggi. Tentu dengan kompromi antara investor ya. Yang keempat adalah kebijakan dividen residual. Ini dividen hanya akan dibayar pada saat laba masih besar. Saham yang memiliki dividen stabil lebih dimiliki pemodal ya dibandingkan dengan saham yang dividennya didasarkan prestasi tetap dari laba. Nah, demikian penjelasan tentang struktur modal dan kebijakan dividen yang harus diperhatikan dan diperhatikan oleh para manajer keuangan untuk pembina perusahaan agar kiranya bisa memenuhi kebutuhan dana perusahaan dengan pertimbangan biaya-biaya yang ada. Perusahaan harus mampu memilih apakah sumber dana untuk operasional itu berasal dari modal sendiri, dari investasi para pemodal ya, atau meminjam hutang. Keduanya memiliki nilai lebih dan juga nilai kurang. Sekian penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.